Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. El Gamaliya adalah sebuah kota yang berada di Provinsi Dakalia, Mesir. Populasinya diperkirakan mencapai 98.000 jiwa pada tahun 2020. Kota ini dikenal karena historis dan arkeologisnya, termasuk penemuan makam kuno yang berasal dari periode Nakada III di tahun 3200 sebelum Masehi. Daerah ini juga dikenal dengan produksi pertaniannya, terutama tanaman tradisional seperti kapas, beras, gandum, dan jagung. Nah, di kota inilah Amira Ali Abu Salem pindah untuk menikah dengan calon suaminya. Amira ini lahir dan tumbuh besar di Sanania di Provinsi Damietta. Lalu pada bulan Juli 2021, pada saat Amira sudah berusia 20 tahun, dia memutuskan untuk bertunangan dengan seorang pria yang bernama Ahmed Ibrahim Al-Asri. Keluarga Amira, terutama ayahnya yang bernama Ali Ahmed Salem dan ibunya yang bernama Saadia Ahmed Sadek, selalu mengatakan bahwa putri mereka adalah anak cerdas, lincah, dan energik. Selama ini tidak ada tanda-tanda kalau Amira memiliki masalah psikologis atau pernah mengalami sesuatu yang tidak biasa sebelumnya. Semua orang bisa bersaksi bahwa Amira ini adalah gadis normal seperti gadis lain seusianya yang bermimpi bisa menikah dan membangun kehidupan bahagia. Amira adalah wanita yang sederhana, namun dia sangat ambisius dan selalu berbicara tentang keinginannya untuk menjadi ibu yang hebat dan membangun rumah tangga yang dipenuhi dengan cinta. Orang tuanya sangat bangga padanya dan melihatnya sebagai putri yang sempurna dalam segala hal. Di sisi lain, Ahmed Ibrahim Al-Asri adalah seorang pria yang sudah berusia 27 tahun. Dia memiliki pabrik pakaian di daerah El Gamaliya, Provinsi Dakalia. Secara finansial, dia baik-baik saja. Ahmed juga memiliki apartemen yang luas di rumah keluarganya. Jadi, di atas kertas, Ahmed tampak seperti pengantin pria yang ideal. Namun ada satu detail yang sangat penting tentang Ahmed. Dia ini dulunya pernah menikah. Dan anehnya, Ahmed kemudian menceraikan istrinya hanya dalam 2 minggu setelah pernikahannya berlangsung. Hal itu terjadi pada tahun 2020, sekitar setahun sebelum ia melamar Amira. Menurut informasi yang diterima keluarga Amira, Ahmed telah menikah dengan seorang gadis dari suatu daerah di sekitar El Gamaliya. Tetapi pernikahan itu hanya bertahan 2 minggu. Tidak seorang pun yang tahu alasannya. Keluarga Ahmed hanya mengatakan hal itu tidak seharusnya terjadi. Dan itulah satu-satunya penjelasan yang dapat mereka berikan. Tetapi pernikahan yang berakhir hanya dalam 2 minggu bukanlah hal yang normal. Sehingga hal itu menimbulkan tanda tanya besar bagi keluarga Amira. Ada rumor yang mengatakan bahwa perceraian itu terjadi karena kepribadian Ahmed yang keras. Orang-orang yang mengenal Ahmed rata-rata mengatakan bahwa Ahmed ini orangnya sok ngatur. Dia suka mengendalikan segalanya, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadinya. Salah satu akun di medsos bahkan mengklaim bahwa istri pertamanya tidak merasa nyaman dengan Ahmed dan meminta cerai karena ia merasa tidak sanggup lagi hidup bersamanya. Versi lain ada yang menyebutkan Ahmed lah yang memutuskan untuk mengakhiri pernikahan tersebut akibat adanya perselisihan di antara mereka. Tidak ada rincian jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Yang pasti, pernikahan itu berakhir dengan cepat dan Ahmed berusaha untuk menutupi semua kisah tersebut. Ahmed sendiri adalah karakter yang sedikit rumit. Walau dia tumbuh dalam keluarga kelas menengah di El Gamaliya, tetapi Ahmed berhasil membangun bisnisnya sendiri. Sebuah pabrik pakaian kecil tempat ia bekerja dengan sejumlah karyawan. Ahmed juga dikenal sebagai seorang pemuda ambisius yang suka menampilkan dirinya sebagai orang yang sukses. Dia berpakaian bagus, berbicara dengan percaya diri, dan memiliki karisma yang dapat dengan mudah meyakinkan orang. Namun sebagian orang mengatakan Ahmed memiliki sisi lain. Kadang-kadang dia bisa menjadi pemarah, terutama saat segala sesuatunya tidak berjalan sesuai dengan keinginannya. Di tempat kerja dia suka mengendalikan setiap detail, dari memilih kain hingga bagaimana memperlakukan para pekerja. Orang-orang yang bekerja dengannya mengatakan dia orang yang sulit diajak bekerja sama dan tidak suka dibantah. Keluarga Amira sendiri ketika mendengar tentang pernikahan pertama itu tidak menyelidikinya terlalu dalam. Mereka hanya melihat Ahmed sebagai seorang pemuda sukses dengan pekerjaannya dan sudah memiliki apartemennya sendiri. Bagi mereka, itu sudah cukup. Jika saja mereka mau menyelidikinya lebih dalam, mungkin mereka akan menyadari ada sesuatu yang tidak beres.
Pernikahan pertama itu, meskipun singkat, seharusnya menimbulkan pertanyaan apa yang telah terjadi sebenarnya, dan bagaimana seorang seperti Ahmed bisa menikah dan bercerai hanya dalam 2 minggu. Namun, keluarga Amira tampaknya tidak peduli dengan masa lalu Ahmed. Mereka udah kebelet pingin nikahin Amira dengan Ahmed yang sudah mapan ini. Apalagi ketika Ahmed datang melamar Amira, dia kelihatan tampan, mapan, dan mempesona. Mana lagi dia punya pekerjaan yang bagus dan apartemen yang cukup mewah. Jadi, keluarga Amira melihatnya sebagai peluang yang baik untuk putri mereka. Pertunangan itu akhirnya berlangsung pada bulan Juli 2021 dan itu sangat singkat. Hanya 1 bulan saja. Setelah itu, keluarga Ahmed cepat-cepat meminta Amira agar bisa segera dinikahi. Gak tahu kenapa, Ahmed bisa terburu-buru untuk menikah. Sampai-sampai pada bulan Agustus 2021, mereka mulai menekan keluarga Amira untuk mempercepat persiapan pernikahan. Ali, ayahnya Amira, sebenarnya keberatan kalau tergesa-gesa seperti ini. Dia merasa waktu 1 bulan tidak cukup untuk mempersiapkan pernikahan putrinya dengan baik. Namun keluarga Ahmed meyakinkannya dengan kata-kata manis. Mereka mengatakan tidak perlu menunda terlalu lama. Sayangnya pada bulan September 2021, masalah lain terjadi. Ahmed dipenjara selama sebulan karena berkelahi dengan orang lain. Perkelahian itu disebabkan oleh perselisihan di tempat kerjanya Ahmed. Mungkin ada masalah di pabriknya atau ada kesepakatan bisnis yang salah. Tidak banyak detail yang jelas tentang insiden tersebut, tetapi yang pasti Ahmed menghabiskan waktu 1 bulan di penjara. Meskipun begitu, Amira bertekad untuk menunggunya sementara keluarga besarnya sedang mempersiapkan pernikahannya selama waktu itu. Ini menunjukkan bahwa Amira benar-benar berkomitmen pada Ahmed dan melihat calon suaminya sebagai harapan untuk awal hidup yang baru. Ketika Ahmed akhirnya dibebaskan dari penjara pada awal Oktober 2021, mereka menyetujui tanggal pernikahan mereka ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2021. Dan ketika hari itu tiba, pernikahan Amira Ahmed diadakan sama seperti pernikahan di Mesir pada umumnya. Amira terlihat cantik, tersenyum, dan berpose untuk foto dengan banyak orang-orang. Semua orang mengatakan Amira tampak bahagia pada hari itu. Namun sayangnya, gak ada yang tahu bahwa setelah pernikahan yang mewah tersebut, mimpi buruk Amira dimulai. Pada hari yang sama, di tanggal 16 Oktober malam, Amira mulai berperilaku sangat aneh. Kegembiraan di matanya menghilang. Dia tampak bingung dan menangis tanpa alasan yang jelas. Seolah-olah ada sesuatu di dalam dirinya yang telah berubah total. Awalnya Ahmed menganggap hal ini normal dan mengira Amira mungkin hanya bete karena dia kini jauh dari keluarganya. Jadi dia pun menyuruh Amira untuk menelpon keluarganya agar istrinya bisa terhibur. Amira pun langsung menelpon ibunya dan saudara perempuannya yang bernama Nurhan pada malam itu dan memberitahu mereka bahwa dia saat itu merasa tercekik dan ketakutan. Tapi Amira nggak tahu kenapa dia merasa seperti itu. Sekitar pukul 4 pagi, Ahmed kemudian menelpon keluarga Amira dan memberitahu mereka bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, Amira tidak mau bicara saat itu. Dia cuma berdiam diri di kamarnya. Beberapa jam kemudian, Amira menjadi histeris. Dia menolak tidur di apartemen dan bahkan menolak didekati oleh Ahmed. Dia berteriak dan mengatakan bahwa dia melihat makhluk aneh dan bayangan berjalan di dinding. Amira juga percaya ada sesuatu yang aneh terjadi di apartemen itu. Seolah-olah ada ilmu hitam di sana. Keadaan pun menjadi semakin buruk sehingga Amira terpaksa meninggalkan apartemennya dan tinggal bersama tetangga. Melihat itu semua, ibunya Ahmed akhirnya menaburkan garam di dalam dan di luar apartemen untuk mengusir apapun yang dilihat oleh Amira. Di Mesir, menaburkan garam adalah praktek tradisional lama yang biasanya digunakan untuk mengusir jin atau energi negatif. Sementara itu, menurut keluarga Amira, putrinya tersebut tidak ada riwayat masalah psikologis atau kepercayaan pada tahyul seperti ini. Jadi, bagaimana mungkin dia tiba-tiba mulai bisa melihat makhluk dan bayangan? Apakah ada sesuatu di apartemen yang mempengaruhinya? Atau apakah dia berada di bawah tekanan psikologis yang berat? Keesokan paginya di tanggal 17 Oktober 2021, keluarga Amira pergi mengunjungi Amira. Mereka menemukannya sedang menangis sendiri di dalam kamarnya. Lalu, tiba-tiba saja Amira pingsan. Yang lebih aneh lagi, Amira mengalami pendarahan hebat tanpa alasan yang jelas. Keluarganya segera membawa Amira ke rumah sakit, di mana dokter langsung melakukan operasi
untuk menghentikan pendarahan. Ketika Amira sadar, dia kembali berteriak histeris dan mengatakan kalau dia tidak ingin kembali ke apartemen bersama Ahmed. Dia ketakutan, tetapi tidak dapat menjelaskan alasannya. Semua orang mencoba menenangkan dan membujuknya. Dan akhirnya Amira setuju untuk kembali bersama Ahmed ke apartemen suaminya. Namun, kejadian pendarahan itu menimbulkan banyak pertanyaan di hati keluarganya. Bagaimana mungkin seorang gadis seperti Amira yang tampak baik-baik saja di hari pernikahannya tiba-tiba mengalami pendarahan hebat pada keesokan harinya? Apakah itu karena cedera yang tidak diketahui siapapun? Atau ada penyebab medis yang lain? Laporan medis dari rumah sakit juga tidak dapat menjelaskan hal itu dengan jelas. Pendarahan ini membuat banyak orang bertanya-tanya. Takutnya Amira dicederai oleh suaminya, tapi dia tidak berani melapor. Sayangnya, tidak ada bukti yang mengkonfirmasi hal itu. Pada hari ketiga di tanggal 18 Oktober 2021, keadaan menjadi semakin tidak beres. Ahmed memutuskan untuk membawa Amira ke seorang tabib spiritual untuk melihat apakah dia telah dipengaruhi oleh ilmu hitam seperti yang dia percayai. Dia yakin itulah alasan dibalik perilaku istrinya yang mendadak menjadi aneh. Menurut laporan, tabib yang didatangi ini memang dikenal sudah terbiasa menangani kasus-kasus seperti ini. Namun tidak ada rincian yang jelas tentang apa yang terjadi selama kunjungan itu. Apakah tabib itu mengatakan Amira benar-benar kerasukan, atau apakah dia merekomendasikan jenis perawatan yang berbeda? Tidak ada seorang pun yang tahu. Yang pasti adalah bahwa setelah kunjungan tersebut, Amira minta pulang ke rumah keluarganya atas permintaannya sendiri. Begitu Amira tiba di rumahnya, dia masuk ke kamarnya dan mulai menangis dengan tubuh yang gemetar. Ketika keluarganya bertanya kepadanya apa yang sedang terjadi, Amira mengatakan kepada mereka, saya tersesat, dan dia terus mengulanginya berulang-ulang tanpa menjelaskan apa yang dia maksud, dan itu sangat aneh. Ketika Ahmed melihat kondisi Amira, dia memberitahu keluarga Amira kalau dia perlu mengunjungi tabib lainnya untuk kesembuhan Amira. Dan Ahmed berjanji kalau Amira pasti akan sembuh. Namun, mengapa Ahmed begitu ngotot bahwa masalah Amira disebabkan oleh sihir atau kerasukan? Apakah dia benar-benar yakin itulah penyebabnya? Atau apakah dia mencoba menyalahkan sesuatu yang supranatural untuk menutupi sesuatu yang lain? Hal itu menjadi salah satu alasan orang-orang kemudian mulai mencurigai Ahmed. Pada hari keempat di tanggal 19 Oktober 2021, Nurhan, saudara perempuan Amira, menelponnya di pagi hari dan Amira menjawab. Tetapi suaranya tidak jelas, seolah-olah dia berhalusinasi. Kemudian dia menutup telepon. Ketika Nurhan mencoba menelponnya lagi, Ahmed yang menjawab dan mengatakan kalau dia sebentar lagi mau berangkat untuk membawa Amira ke tabib. Sekitar pukul 2 siang, Ahmed menelpon keluarga Amira dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan, yaitu Amira melukai dirinya sendiri. Saat keluarga Amira tiba di apartemen Ahmed, mereka disambut dengan pemandangan yang mengerikan. Di sana terlihat Amira bersimbah darah dengan 20 luka tusuk di sekujur tubuhnya, termasuk luka di perut, dada, dan kaki. Ahmed mengaku saat dia memasuki apartemen, keadaan Amira sudah seperti itu, dan dia juga syok melihatnya. Amira lalu segera dibawa ke UGD di Rumah Sakit Mansura, tetapi ia tidak sadarkan diri dan mengalami koma. Selama Amira koma, polisi mulai menyelidiki Ahmed karena ia adalah orang terakhir yang melihat Amira. Penyelidikan memastikan bahwa orang tua Ahmed, ayahnya, dan ibunya sedang berada di luar kota pada hari kejadian, yang berarti tidak ada seorang pun di apartemen kecuali Amira, Ahmed, dan penjaga pintu gedung. Kamera CCTV pengawas gedung menunjukkan bahwa Ahmed meninggalkan apartemen sekitar waktu kejadian, tetapi itu saja tidak cukup untuk menghilangkan kecurigaan. Sekarang ini, penyelidikan difokuskan pada beberapa poin penting. Pertama, telah diketemukan adanya 2 pisau di apartemen. Polisi memeriksa pisau dengan seksama untuk memastikan apakah itu senjata yang digunakan dalam serangan tersebut dan apakah ada sidik jari yang bisa diambil darinya. Kedua, dari rekaman CCTV. Para penyelidik menganalisis video-video itu dengan seksama untuk menentukan kapan pastinya Ahmed masuk dan keluar dari apartemennya. Rincian ini sangat penting untuk menentukan apakah Ahmed sedang berada di dalam apartemen pada saat kejadian atau tidak. Sementara itu,
Laporan medis mengkonfirmasi bahwa luka-luka di tubuh Amira itu disebabkan oleh pisau tajam. Dan 2 pisau di apartemen itu bisa jadi adalah senjata yang digunakan. Tetapi pertanyaan kuncinya tetap sama. Siapa yang menggunakannya? Apakah Amira benar-benar menikam dirinya sendiri? Atau ada orang lain yang terlibat? Jaksa penuntut mencoba menyatukan semuanya untuk menemukan jawabannya. Kemudian dari rekaman CCTV, terlihat Ahmed meninggalkan apartemen sekitar waktu kejadian. Namun tidak jelas apakah itu berarti bahwa dia bersalah atau tidak. Ahmed bisa saja pergi setelah kejadian itu. Polisi menganalisis rekaman itu dengan seksama, akan tetapi tidak ada bukti pasti yang membuktikan apakah Ahmed berada di apartemen mereka saat penyerangan tersebut terjadi. Ketidakpastian itu membuat kasus ini menjadi semakin misterius, karena jika Ahmed ada di apartemen itu, dia bisa menjadi tersangka utama. Namun jika tidak, lalu bagaimana Amira bisa berakhir dalam kondisi yang mengerikan seperti itu? Setelah 21 hari koma, akhirnya Amira sadar pada tanggal 9 November 2021. Dia memberikan pernyataan yang mengejutkan jaksa penuntut. Amira mengatakan bahwa dialah yang melukai dirinya sendiri untuk melarikan diri dari rasa takut dan sesak yang luar biasa yang dirasakannya. Dia mengaku melihat makhluk aneh dan merasa tidak ada jalan keluar lain selain melakukan apa yang dia lakukan. Selain itu, laporan forensik yang dirilis setelah kejadian mendukung pernyataannya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, laporan itu menegaskan bahwa Amira masih perawan, yang berarti tidak ada hubungan suami istri yang terjadi selama 3 hari tersebut. Laporan itu menjadi titik balik dalam kasus itu, karena setidaknya secara resmi hal itu menunjukkan bahwa Amira telah melukai dirinya sendiri. Namun ceritanya tidak berakhir di situ saja. Ayahnya Amira mengatakan sesuatu yang sangat aneh. Dia mengungkapkan bahwa Amira telah meminta agar Ahmed dipenjara. Tetapi ketika ditanya mengapa, Amira berkata bahwa ia takut pada keluarga Ahmed jika ia berbicara lebih banyak lagi. Hal ini menunjukkan berarti dia takut akan sesuatu. Namun tidak ada seorang pun yang tahu apa yang ditakutkan oleh Amira. Pernyataan ini semakin menimbulkan kecurigaan. Sayangnya, Amira tidak mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan lebih lanjut. Meski sudah sadar dari koma, Amira tidak bertahan hidup. Ia meninggal di hari itu juga karena luka-lukanya terlalu parah. Jaksa penuntut berdasarkan pernyataan Amira, laporan forensik dan rekaman CCTV akhirnya membebaskan Ahmed Ibrahim Al-Asri karena tidak ada bukti yang membuktikan bahwa ia telah melakukan kejahatan terhadap istrinya. Namun hingga hari ini, kasus tersebut masih penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana mungkin seorang gadis seperti Amira yang bahagia dan stabil secara emosional tiba-tiba memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang mengerikan seperti itu? Apakah dia benar-benar menderita depresi berat yang tiba-tiba, atau ada hal lain yang disembunyikan? Orang-orang di media sosial mulai membahas kasus tersebut. Beberapa mempertanyakan Ahmed, terutama karena dia sebelumnya telah menikah dan bercerai dalam waktu yang singkat. Banyak yang berspekulasi kalau perilaku aneh Amira seperti melihat makhluk-makhluk mungkin disebabkan oleh tekanan psikologis yang kuat. Yang lain percaya bahwa cerita tentang jin yang diceritakan oleh Ahmed dan keluarganya hanyalah kedok untuk menyembunyikan sesuatu yang lain. Video YouTube dan komentar Facebook menunjukkan bahwa Ahmed mungkin memiliki kepribadian yang suka mengendalikan, yang akhirnya menghancurkan pernikahan pertamanya, dan sekarang membuat pernikahan keduanya hancur lagi. Namun semua itu tetap spekulasi, karena tidak ada bukti kuat lainnya yang dapat membuktikan apapun di luar apa yang dikatakan Amira sendiri dan apa yang dikonfirmasi oleh laporan resmi. Kasus ini membuat perdebatan besar di dunia maya tentang kesehatan mental di Mesir, khususnya bagi para wanita muda yang baru saja memulai kehidupan pernikahan mereka. Banyak gadis menghadapi tekanan yang sangat besar ketika mereka pindah ke lingkungan baru yang jauh dari keluarga mereka dan mendapati diri mereka bersama orang-orang yang tidak begitu mereka kenal. Amira, seperti banyak gadis lainnya, memimpikan kehidupan yang bahagia. Namun hanya dalam waktu 3 hari, dunianya berubah drastis. Orang-orang mulai bertanya, apakah tekanan psikologis yang dihadapi oleh seorang pengantin baru benar-benar dapat mendorongnya ke keadaan seperti itu, atau ada sesuatu yang lain yang terjadi. Kasus ini juga membuat orang-orang membicarakan
tentang tahayul seperti kerasukan jin dan hal-hal mistis lainnya di Mesir. Sampai sekarang, kasus ini masih dipenuhi dengan pertanyaan yang belum terjawab. Apa yang terjadi sebenarnya? Apakah Amira benar-benar kerasukan seperti yang diklaim oleh Ahmed? Apakah ia menderita tekanan psikologis yang berat? Atau ada rahasia lain yang terpendam bersamanya? Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.